Negara dijajah beralih kitaran, sabar menanti hadi purnama. Cantik wajah bukan ukuran, makan bersama syarat utama. Jalan-jalan dengan Pak Sopir, di perjalanan membeli buah. Kalau berbeda jangan khawatir, akan kita rayakan tahun baru Hijriyah. Tak kala ada bersamanya, jangan bersedih hati. Mau simak kisahnya? Ayo simak berikut ini. Dalam sinopsis Al-Kisah, awal ide penanggal Hijriyah adalah ketika Khalifah kedua Umar bin Khattab menerima surat dari gubernurnya di Basro, Abu Musa Al-Asy'ari, yang berbunyi, "Membalas surat Khalifah yang tak tertanggal." Sepenggal baris kalimat surat tersebut menarik perhatian Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian tercenung dan menyadarkan beliau betapa penanggalan menjadi sangat penting, terutama pada urusan administrasi kenegaraan. Setelah itu, Khalifah memanggil para sahabat Rasulullah SAW untuk membicarakan awal dari penanggalan Hijriyah ini. Banyak masukan dan argumen yang diajukan oleh para sahabat Rasulullah untuk memulai penetapan tahun Hijriyah. Ada beberapa masukan dari para sahabat Rasulullah dalam menetapkan awal bulan dan tahun Hijriyah. Setelah lama bermusyawarah bersama secara mendalam dengan berbagai pendapat dan argumentasinya masing-masing, akhirnya disepakati bahwa usulan penanggalan Hijriyah diawali dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dengan alasan seperti yang diajukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Salah satu dosen sastra Jawa Universitas Indonesia, Prapto Yuno, mengatakan kebiasaan tersebut dimulai dari tradisi dan pengaruh agama Islam di pesantren-pesantren dahulu sebelum tradisi makan bersama di dalam satu wadah besar atau di atas daun pisang. Di Indonesia bermula dari tradisi santri yang berlaku di pondok pesantren zaman dahulu dan hingga saat ini. Apakah masih sering dilakukan? Teman-teman yang berbahagia, apakah masih ada tradisi budaya makan bersama menggunakan satu wadah besar atau di atas daun pisang itu pada saat tahun baru Islam? Untuk mengetahui itu, mari kita simak kisahnya berikut ini. Awal kisah. Suatu hari, tibalah hari pertama acara makan bersama sekampung di Dusun Siliwangi, Desa Sungai Duri, Kabupaten Mengkayang. Warga-warga bergegas untuk membuat makanan untuk dibawa ke acara di halaman rumah PRT. Di siang hari, ibu memanggil Bobo saat berada di Suyok. "Nak, situ lo bentar. Ada sesuatu yang mau ibu kasih tahu Bobo." "Ha bu, ada apa bu manggil Bobo?" "Coba bebe duduk situ dulu Bo, dekat ibu situ." "Ya udah dekat bebu, nak dekat cuman aja. Hehehe." "Bo, isok tanggal berapa Bo?" "Ndak salah Bobo sih bu, isok tanggal 1 September. Inyan ke? Ada apa bu isok ih?" "Betul lalu anak ibu. Besok hari Senin sampai dengan 1 Hijriah, di mana setiap tahun kampung kita kan memperingati tahun baru Islam." Lupa Bobo bilang ke ibu be acaranya ya. "Daan PHP Bebo, ibu tadi pun jumpe Bu Yaya dan Pak Redo. Ni nak pergi belanja di Flamboyan nun. Iyalah dipadahkannya acara isok, acara barikan katanya. Sarapan dulu lah anak ibu." Oh lah bu, Bobo sarapan dulu ih. Sesaat mereka ngobrol bersama di meja makan, tiba-tiba selesai makan, Bobo tidak habis. Padahal nasi yang ia ambil sedikit. Lalu ibu melihatnya dan ibu langsung berkata, "Oh,
Bo, ngapain makan dan habis sih, Bo? Ya Allah, Bo, merusik kau tuh kenyang, Bo, hehehehe. Ya Allah, Bo, habisilah makan muni ye. Dan boleh bersisa geye, dan baik rezeki dibuang-buang. Kalau siapa yang habisi makanmu yang dah diaduk-aduk geye. Aduh, anak habisi. Dan baik meruse. Kenyang, Bu, dibuang aja, Bu. Kan dak nage nak Bobo makan. Ya Allah, anak-anak, bang rezeki ndak boleh, Bo. Ye, ibu susah payah nak beli beras untuk Bobo makan. Kesian ibu bawa duit ibu sikit lagi toh nak beli beras. Janji loh, Bobo habiskan nasinya kelak. Ibu janganlah marah-marah macam ini. Dan baik ibu marah-marah macam ini tahun baru Islam toh ya Bu ya. Pandai lalu anak ibu merayu mak Angi supaya ndak marah dengan dia. Siapa dulu? Bobo gitu loh, anak ibu yang paling ganteng sekali. Keesokan harinya, bertepatan di hari Senin, memperingati tahun baru Islam. Bobo membantu ibu di pagi hari untuk memasak masakan yang hendak dibawa ke acara. Dan jam pun sudah menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. PRT menyuruh warga untuk segera merapat dan membawa makanan masing-masing. Dan warga satu persatu datang memenuhi halaman PRT dan duduk bersimpuh yang beralaskan karpet karet. Mereka bersempanjang dan di hadapan ada banyak lauk pauk dari warga kampung. Saat acara makan-makan yang dipandu oleh PRT dan warga pun mulai menyantap masakan dan saling tukar-menukar masakan. Tiba-tiba Bobo makan tidak habis lagi. Kesalahan yang amat sering Bobo perbuat. Dikarenakan kebiasaan Bobo yang sering makan tidak habis dan bersisa di rumah. Boyem yang di samping Bobo pun berkata, "Ngapain dak habis makanan nih, rezeki membazir nanti menangis nasinya ndak dimakan." Setelah semuanya selesai makan, ada seorang tokoh agama yang menyampaikan sedikit tentang keutamaan makan bersama dan mengapa orang tua menyuruh anaknya makan harus habis dan tak bersisa. Nah, ayo kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga-warga yang saya hormati dan anak-anak yang saya sayangi, dalam satu hadisnya Rasulullah SAW juga menjelaskan yang dimaksud dengan silaturahmi yang berbunyi, laisal wasilu bil mukafi'i walakini walasilul lazi iza qata'at rahimuhu wasolaha, yang artinya silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pentingnya kita menjalin tali silaturahmi, hubungan baik dengan tetangga. Tradisi kita ini memang bagus sekali karena menandakan kebersamaan dan memperkuat kekeluargaan. Bagaimana tidak, dengan adanya makan bersama di atas daun pisang, kita duduk sejajar hingga tidak ada sekat sosial ekonomi yang memisahkan antara si A dan si B, juga si C. Bahwasannya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kita makan tetapi tidak kenyang? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Mereka menjawab, ya, kami makan sendiri-sendiri. Rasulullah pun menjawab,
Makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian anjuran Rasulullah dipegang teguh oleh para sahabat dan keluarganya. Hingga sampai saat ini, para habib dan kiai di pesantren yang tidak mau makan sehingga datang satu teman untuk makan bersama. Karena makan sendirian bagi mereka adalah sebuah aib yang harus dihindarkan, sebagaimana Rasulullah tidak pernah melakukannya. Fungsi tradisi kita ini untuk memperkuat solidaritas di antara warga kita agar tidak mudah terpecah belah antar warga. Dan nasi yang disisakan piring akan menangis dan mengeluarkan air mata bila tidak dihabiskan. Mengapa? Why? Ini kisah orang tua yang dahulu-dahulu untuk mendidik anak. Ini dibuat untuk mengedukasi bahwa nasi adalah hal yang patut diperlakukan sakral. Ada cerita di balik kesakralan nasi. Dalam kepercayaan, nasi dikaitkan dengan sosok Dwi Sri, Dwi padi yang menggambarkan kesuburan, termasuk memberi kehidupan kepada manusia. Namun, kita tidak membahas lebih dalam tentang Dwi Sri itu. Saya ingin bertanya, apakah nasi bisa menangis? Nah, ayo. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu saja tidak pernah menemukan ada nasi yang menangis karena dibuang. Kalaulah nasi bisa menangis, kita pasti akan ketakutannya, ndak? Namun perlu diketahui bahwa setiap yang ada di langit dan bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya masing-masing. Allah berfirman, "Tusabbahu lahus samawati sabba'u wal ardu wa man fihinna wa imman syai'in illa yusabbahu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum innahu kana haliman ghafuran." Yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Jadi meskipun nasi bukan makhluk hidup layaknya manusia, tetapi ia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tasbih yang tak kita ketahui. Begitu pula semua benda lain seperti batu, tanah, gunung, air, dan sebagainya. Kadang kita dengan mudah tidak menghabiskan makanan atau membuang makanan bila tidak habis. Kita sering menganggap sepele, padahal dalam setiap butir makanan itu ada keberkahannya dan tak ternilai harganya. Rasulullah SAW tidak pernah menyisakan makanan. Bahkan ia akan mengambil makanan yang jatuh dan membersihkan jari-jari dari sisa makanan yang ia makan. Yang jatuh yang mungkin kita tidak sengaja kita diminta mengambil. Lantaskah layakkah kita sampai membuang makanan? Padahal satu butir nasi itu bisa sampai di piring kita karena proses yang teramat panjang. Ditanam, tanahnya dibajak, memakai sapi, kerbau atau traktor, petaninya berkeringat di tengah terik matahari sehari penuh, mengiri, dicangkul sampai panen membutuhkan waktu yang tak sebentar. Sesudah jadi beras pun harus didistribusikan ke pasar, sampai ke warung beras, dibeli ibu kalian sampai ke dapur, dibersihkan, ditanak sampai matang dan tersaji untuk dimakan. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk direnungkan kembali apa yang telah saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila kesalahan dalam mengucapkan kata-kata dan lain sebagainya, karena saya juga baru belajar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tidak usah kemana-mana. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Dedi tadi, Bobo diam sejenak, dan Bobo pun mulai menyadari betapa berharganya ketika makanan itu tidak habis. Dan Bobo pun menyesali hal tersebut. Bobo langsung meminta maaf kepada ibu karena sering tidak menghabisi nasi. Begitulah kisahnya. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Apa diharap masa hadapan, doa sekampung minta restu. Pergi hutan mencari kayu api untuk dijual, menyara masa. Hormat menghormati kebudayaan terpuji menjadi tradisi lokal sepanjang masa.